Selanjutnya, cara menggunakan view variant di item. View variant adalah untuk menampilkan beberapa jenis tampilan di list view. Nah, di sini kita akan mencontohkan punyanya item. Dia untuk view variannya yaitu ada di sini. Untuk secara default dia otomatis ke item list. Nah, di sini kita klik untuk melihat view varian atau jenis tampilan listnya. Ada by brand, cartoon dimension, consignment, created by, description length, dan seterusnya. Nah, di sini untuk item list ini yang muncul hanya statusnya tidak sama dengan inaktif. Berarti kalau misalkan statusnya inaktif, dia tidak muncul di sini. Kalau dia statusnya freeze, dia muncul di sini. Kemudian by brand. Nah, di sini untuk by brand dia tampilannya beda dengan di item list. Untuk by brand dia di grup berdasarkan brandnya. Nah, data yang tampil di sini juga yaitu yang statusnya tidak sama dengan inaktif. Kemudian di sini kita ada lagi view varian cartoon dimension. Untuk cartoon dimension ini seperti ini dia tampilannya. Dia ada width, ada length, cartoon height, dan cartoon width. Di sini nama long description-nya, short description-nya, dan item code. Kalau mau pindah item code-nya, kita bisa klik, tahan, kemudian drag ke samping. Nah, kalau misalkan kita mau pindah item code-nya. Nah, begitu juga misalkan long-nya, klik and drag. Nah, untuk data yang tampil di sini yang statusnya tidak sama dengan inaktif. Kemudian kita lihat view varian consignment. Nah, untuk varian ini dia di grup berdasarkan main vendornya. Kalau misalkan kita mau tidak di grup, ya di sini kita tinggal geser aja bawa ke sini. Nah, kalau misalkan mau di grup, kita geser lagi main vendornya ke atas. Kalau mau kita numpuk grup, nah di sini kita bisa geser ke sini. Nah, jadi dia akan grupnya bertingkat seperti ini. Nah, untuk data yang muncul di sini khusus yang item yang is concern-nya true, kecentang. Kalau dia tidak dicentang, maka dia tidak muncul di sini. Kemudian kita ke created by. Untuk created by ini data yang tampil di sini yang statusnya tidak sama dengan inaktif. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini created by yang ngebuat item. Kalau misalkan kita mau munculkan kolom lagi, kita bisa klik kanan di antara kolom ini. Kemudian kita pilih kolom chooser. Terus di sini kita cari nama kolomnya, misalkan created on. Nah, kita bisa geser ke sini, klik and drag. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lihat untuk description length. Untuk description length ini tampilannya dia di grup berdasarkan kategori. Untuk tampilannya dia seperti ini. Dia ada length-nya. Misalkan untuk long description ini dia ada berapa huruf. Di sini ada keterangan long description length. Kemudian dia short-nya ada berapa huruf. Selanjutnya di sini kita ke view variant freeze. Untuk freeze di sini datanya yang muncul yaitu yang statusnya freeze saja. Kalau dia aktif ataupun dia inaktif dia tidak muncul. Di sini ada inaktif. Nah, kalau inaktif dia di sini
data yang muncul yang statusnya inaktif. Untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke view varian initial item. Nah, di sini untuk inisialnya, untuk view varian initial item seperti ini. Dia ada initial warehouse, vendor, cost-nya, terus price-nya. Misalkan pada saat dia ngebuat item pertama kali dan dia langsung isi di sininya nih, dia misalkan langsung isi di sini, maka dia otomatis untuk inisial vendor dan warehouse-nya langsung keisi dia. Kalau dia tidak diisi, dia maka tidak otomatis ngebuat warehouse item ataupun vendor registration. Kemudian di sini ada view variant assembler. Di sini untuk assembler nih, data yang muncul itu yang item yang is embellishment-nya sama dengan true. Kemudian ada item BKP. Untuk item BKP ini yang muncul harusnya di sini yang BKP-nya dicentang. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke item kategori. Untuk di item kategori, dia di grup berdasarkan item kategorinya. Data yang tampil di sini yang statusnya tidak sama dengan inaktif. Kemudian kalau item non BKP, di sini yang muncul hanya item yang BKP-nya tidak dicentang dan statusnya tidak sama dengan inaktif. Kemudian di sini ada view variant item status. Untuk item status di sini muncul semua data, entah itu statusnya aktif, freeze ataupun inaktif. Di sini saya lewatkan saja untuk beberapa ini, misalkan untuk cell label. Di sini yang muncul hanya cell labelnya true. Kemudian non-stock item. Untuk non-stock item ini data yang muncul selain statusnya tidak sama dengan inaktif, non-stock itemnya juga harus dicentang. Kalau modified by ini, di sini tampilannya seperti ini. Dia ada modified by dan created by. Data yang tampil di sini yang statusnya tidak sama dengan inaktif. Kemudian ada beberapa lagi. Mungkin itu saja cara menggunakan view variant di itemnya.